Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini masih berbagi lagi ya, bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung ya, GERD dan anxiety ya. Yang ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ya, suara saya agak bendeng karena beberapa hari kemarin saya sempat pilek, nggak enak badan ya, greges-greges karena cuaca di sini itu yang tadinya panas siang gitu ya, tiba-tiba tanpa mendung ya, hujan deras gitu ya, disertai angin ya. Jadi hawanya itu kalau malam itu juga nggak menentu, kadang sumuk, tiba-tiba langsung hawanya itu dingin sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi sempat greges-greges kemarin, tapi alhamdulillah sudah enakan ya, sudah membaik ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman tetap jaga kondisi teman-teman, karena di cuaca seperti ini untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, apalagi masih fasenya itu masih awal-awal, itu sangat sensitif sekali biasanya ya teman-teman ya. Bahkan orang normal pun itu juga banyak ya, untuk cuaca-cuaca seperti ini itu banyak sekali yang mengalami pilek, badan greges-greges gitu-gitu juga banyak ya. Tapi teman-teman jangan semuanya itu langsung disangkut pautkan lagi dengan asam lambung lagi untuk teman-teman yang sudah membaik ya, karena kondisi seperti ini itu wajar ya. Untuk orang normal pun kalau kondisi cuaca yang ekstrim begitu ya, yang panas sekali terus tiba-tiba terus hujan, terus hawanya itu kalau malam itu kadang sumuk, tiba-tiba itu dingin sekali, itu biasanya juga berpengaruh ke badannya ya. Jadi untuk teman-teman tetap jaga kondisi teman masing-masing. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membahas pertanyaan dari akunnya Ahyar Supendi ya, menanyakan, Mas mau nanya, saya kan sudah mendingan, terus saya makan daging ayam yang digoreng kok langsung naik. Maksudnya ini naik apa? Naik asam lambungnya mungkin ya. Apa belum boleh makan daging ayam dulu? Nah, ini saya akan jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami saja ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya itu dulu itu masih di fase masih banyak sensasinya ya, masih banyak yang dirasa ya, sensasi-sensasi yang muncul di badan saya gitu ya, termasuk sering kembung, sering begah, terus perut juga masih sering bunyi kerucuk-kerucuk gitu ya, kadang itu panas dalam gitu ya teman-teman ya, kadang celekit-celekit ya. Itu dulu itu saya masih menjaga makanan ya, artinya menjaga makanan yang menurut saya itu memicu asam lambung berproduksi banyak, asam lambung tinggi, memicu gas di lambung terlalu banyak gitu ya teman-teman. Saya itu masih menghindari gitu. Karena apa teman-teman? Karena saya rasa waktu itu memang masih sensitif sekali, karena apa yang saya makan yang sekiranya itu tidak cocok ya teman-teman ya, tidak cocok, banyak berminyak, terus pedas, kecut, bersantan, terus terlalu gurih gitu ya. Eh, Terus apalagi pokoknya dengan penyedap-penyedap yang terlalu ini ya teman-teman ya, terlalu terasa gitu ya, terlalu pekat gitu ya, itu juga pengaruh di saya ya teman-teman, di saya. Nah, kapan saya memulai makanan-makanan yang menurut saya waktu itu yang saya pantang, dan kapan saya mulai mencoba makanan-makanan pantangan itu ya teman-teman ya. Jadi pada saat kondisi saya benar-benar sensasi di badan saya itu sudah benar-benar jarang sekali ya teman-teman, jarang sekali, itu saya baru mulai mencoba ya teman-teman. Dan apa yang saya katakan ini murni ya berdasarkan apa yang pernah saya alami ya. Jadi mungkin bisa saja kondisi saya dan kondisi teman-teman itu berbeda ya. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu ya, karena memang kondisi saya itu waktu itu masih banyak sensasinya gitu ya, masih kadang suka muncul sensasinya, saya belum makan makanan yang digoreng-goreng itu terlalu ini ya teman-teman ya, terlalu banyak ya. Kadang itu mencoba untuk mengetahui apakah sudah cocok atau belum, ternyata memang itu memicu gitu ya, memicu sensasi lagi gitu ya teman-teman, jadi saya hindari. Nah, pada saat saya benar-benar sudah mengalami yang namanya sensasinya itu berkurang banyak, dan itu juga waktunya bukan 1 minggu atau 2 minggu ya,
kalau nggak salah itu sampai berapa bulan saya sudah tidak merasakan sensasi di fisik itu ya teman-teman ya. Saya sudah mulai mencoba ya sedikit demi sedikit, dan apa yang saya coba itu ya sedikit demi sedikit, alhamdulillah itu tidak bereaksi ya, tidak bereaksi di di fisik saya, artinya tidak menimbulkan sensasi gitu ya teman-teman ya. Tapi waktu itu saya mencobanya juga dengan porsi yang saya sesuaikan, artinya saya juga tidak terlalu banyak gitu ya, itu sedikit demi sedikit. Jadi yang saya rasakan waktu itu ketika sensasinya sudah mulai menghilang ya, itu tidak langsung saya itu makan makanan yang tadinya saya pantang gitu ya teman-teman ya, yang berminyak ya, yang digoreng-goreng, itu tidak langsung ya teman-teman. Saya memang memberikan seperti jeda waktu itu yang benar-benar saya itu meyakinkan bahwa ini sensasi ini sudah benar-benar nggak nongol lagi gitu ya, itu baru saya coba gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah merasakan perut itu sudah terasa nyaman, terasa enak gitu ya, sudah tidak ada sensasi. Tapi ketika teman-teman itu mencoba makan sesuatu karena teman-teman ingin mencoba apakah ini sudah cocok atau belum, dan itu masih menimbulkan sensasi ya teman-teman ya, ya sebaiknya hindari dulu gitu ya teman-teman ya, hindari dulu gitu ya. Sampai dengan teman-teman itu merasakan kondisi, benar-benar teman-teman itu merasakan kondisi yang sudah benar-benar membaik. Artinya ketika teman-teman itu mencoba makanan itu tidak menimbulkan sensasi, tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kecemasan lagi ya. Nah, itu bisa dilatih dari situ gitu ya teman-teman. Dan waktunya berapa bulan ya, mantangnya itu masing-masing orang itu berbeda sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing. Karena kondisi dari gangguan asam lambungnya gitu ya, dari GERD-nya gitu, antara saya dan teman-teman kan bisa saja itu berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi lamanya mantangnya, terus kapan memulai makanan-makanan yang dipantang itu juga pastinya itu berbeda gitu ya teman-teman. Jadi intinya sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang sudah merasakan, oh ini sensasi sudah hilang, sudah hilang, sudah enakan gitu ya teman-teman, sudah enakan, pokoknya sudah merasakan rasa baik-baik saja. Nah, kalau teman-teman itu sudah mulai mencoba makanan, yaitu perhatikan, kalau bisa di list gitu ya teman-teman, hari ini saya mau mencoba ini, tapi dengan porsi yang sedikit dulu ya teman-teman. Ternyata tidak menimbulkan sensasi atau efek-efek di badan kita gitu ya, yang kembung, perih, begah, terus sesek gitu ya. Itu di list, berarti itu kemungkinan sudah cocok, dan itu biasanya ya tunggu 1-2-3 hari lah teman-teman ya. Karena waktu itu pengalaman saya adalah ketika saya mencoba makanan, hari itu tidak merasakan sensasi, ternyata 2-3 hari berikutnya muncul sensasi ya teman-teman ya. Nah, itulah yang pentingnya kenapa kita harus memperhatikan makanan-makanan yang kita makan, itu menurut saya ya teman-teman ya. Dan apa yang saya lakukan waktu itu juga seperti itu gitu. Jadi ketika saya tadinya itu masih banyak makan makanan yang serba direbus, serba dikukus gitu, sayuran-sayuran juga cuma beberapa ya. Ketika saya mau mencoba itu satu persatu teman-teman ya, satu persatu. Contoh misalkan saya mau mencoba ayam yang digoreng gitu ya teman-teman ya, ayam digoreng. Nah, itu saya mencoba hari ini, saya coba makanan yang digoreng ya. Terus saya tunggu 2-3 hari, ternyata tidak ada sensasi yang muncul. Nah, ini kemungkinan ya, waktu itu saya juga, oh ini kemungkinan sudah cocok. Nah, itu nanti beberapa hari kemudian coba saya ulangi lagi itu, ternyata tidak juga, oh berarti saya itu sudah cocok gitu ya teman-teman ya. Nah, itu caranya begitu yang saya lakukan, jadi satu persatu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nggak usah nggak usah bingung ya, jangan terlalu dicemaskan juga gitu ya, karena memang untuk makanan sebenarnya ini masing-masing orang itu berbeda kecocokannya ya teman-teman ya. Ada yang memang ketika makan makanan yang katanya kan suruh menghindari yang digoreng-goreng ya gitu ya teman-teman ya. Tapi ada juga teman-teman yang saya makan yang digoreng-goreng nggak apa-apa, nggak menimbulkan sensasi. Nah, itu menurut saya itu memang karena tingkat kecocokannya itu berbeda, dan apa yang kita alami itu juga
bisa saja berbeda walaupun sama-sama penderita gangguan asam lambung, GERD gitu ya teman-teman ya. Itu ya bisa saja itu berbeda kondisinya gitu. Jadi ada, kalau saya itu waktu itu benar-benar, saya itu dulu itu bisa dibilang itu mutih ya. Artinya makan makanan yang serba direbus gitu ya, serba dikukus gitu ya. Untuk apa namanya, bumbunya aja cuma garam aja itu sedikit gitu ya teman-teman. Karena begitu makan makanan yang sedikit ada minyaknya saja atau sedikit gurih, itu langsung bereaksi waktu itu. Makanya saya itu lumayan lama untuk mantang makanannya dan mencoba makanan itu ketika saya sudah benar-benar kondisi apa namanya, sensasi di badan saya itu sudah mulai hilang gitu ya, sudah mulai hilang. Ini bukan berarti waktu itu saya ketika sensasi-sensasi di badan hilang terus tingkat kecemasannya juga saya juga udah hilang, itu sebenarnya saya itu juga belum ya, cuma sudah sedikit membaik tingkat kecemasannya. Makanya saya itu juga berani makan makanan, mencoba makan makanan yang tadinya saya pantang gitu ya teman-teman. Nah, ketika kecemasan itu sudah mulai membaik, kita sudah seperti ada percaya diri. Jadi apa yang nantinya saya coba terus menimbulkan sensasi, saya sudah siap. Artinya ketika itu muncul sensasi, saya jangan cemas. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ini berhubungan dan itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi kembali lagi untuk apa namanya, makanan-makanan yang mungkin belum cocok buat teman-teman ya, teman-teman sesuaikan dulu dengan kondisi teman-teman gitu ya. Bukan berarti ketika kita mendengar wah jangan terlalu banyak mantang, nanti nggak ada tenaga, nggak ada ininya, nggak ada itunya, teman-teman langsung oh iya ya. Padahal teman-teman itu belum mengetahui apa yang dikatakan itu. Ada orang yang mengatakan itu kondisinya itu sama dengan teman-teman, fasenya itu sama. Nah, kalau saya dulu itu kan kalau di fase masih banyak sensasinya ya, coba ya, saya jujur aja, saya juga pernah apa namanya, mendengar seperti itu dan saya coba ternyata sensasinya malah tambah banyak. Oh, berarti memang berbeda kondisinya saya dengan orang yang mengatakan itu gitu ya, mengatakan jangan banyak pantang dan lain-lain gitu. Oh, berarti berbeda gitu ya. Artinya saya juga harus mengenali tingkatan sakit saya itu bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu saya dengan makan makanan yang direbus dan dikukus itu saya merasa cocok, enak ya, walaupun kondisi apa namanya, berat badan juga pasti itu akan turun ya teman-teman, tapi saya merasakan enak gitu ya, dan perkembangannya, perbaikannya itu ada gitu ya, terasa gitu. Jadi saya teruskan itu gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman ya. Ketika teman-teman benar-benar sudah ada percaya diri, terus kecemasannya juga sudah berkurang ya, sudah membaik, dan teman-teman itu merasakan bahwa sensasinya apa namanya, saya sudah jarang sekali sensasinya. Teman-teman mau mencoba makanan-makanan yang tadinya itu dipantang gitu ya, teman-teman juga harus siap apa namanya, resikonya gitu. Ketika muncul sensasi, teman-teman usahakan ya jangan panik gitu ya teman-teman, jangan panik, jangan cemas. Karena apa, biasanya kalau kita mencoba gitu ya, terus ada rasa apa sedikit, terus kita itu panik, terus kita cemas, nah itu yang apa namanya, yang pernah saya alami itu menimbulkan sensasi-sensasi yang lain itu bermunculan ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi untuk teman-teman ya, sesuaikan dengan kondisi teman masing-masing ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, insya Allah ya teman-teman juga nanti akan menyusul, membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya, tetap semangat, karena semangat itu penting sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.